Jadi maksud Syekh apa ini aja. Maksud Syekh Muhammad bin Sirin adalah hati-hati kita berbuat baik, kemudian kita tinggalkan perbuatan baik tadi, kemudian kita bertobat, balik lagi berbuat buruk dengan harapan taubat kita diterima Allah. Ini hati-hati. Meskipun fa'aflaha, kita mengharap memang taubat itu diterima Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Karena banyak yang berfaham begitu. Atau ada yang berfaham begitu. Nantilah tunggu saya di depan Ka'bah. Saya di depan Ka'bah taubat. Macam sebahagian orang nanti tunggu masuk bulan Ramadan. Ini keliru. Ya, hati-hati kata beliau. Maka layaklah orang yang bertobat itu, sebetulnya semua kita, tapi ini lebih prioritas kepada orang yang bertobat itu, hendaklah dia betul-betul menjadikan ajal itu di depan matanya. Lika yasbutu ala taubati, supaya dia tetap dalam taubat itu, wa yatafakkaru fima madha min dzunubihi, dan dia tetap merenungkan dosa yang telah lalu dia lakukan. Wa yuksirul istighfar, dia memperbanyak istighfar. Wa yashkurullah ta'ala ala dzalik, dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas taufik Allah itu. Wa ala ma razaqahu minat taubati, dan atas rezeki taubat yang Allah berikan kepada dia. Wa waffaqahu lidzalika, dan Allah beri taufik kepada dia. Ini mesti disyukuri. Wa yatafakkaru fi sawabi yaumil qiyamati, dan hendaklah dia merenungkan betapa banyak pahala yang akan Allah berikan untuk dia pada hari kiamat. Fa inna man tafakkara fi sawabil akhirati ghaiba fil hasanati. Ini berlaku umum. Siapa saja yang merenungkan hebatnya pahala yang akan Allah berikan untuk seseorang di akhirat, ghaiba fil hasanati, dia pasti ingin berbuat baik. Makanya kita berani mengatakan orang-orang yang tidak berbuat baik adalah orang-orang yang tidak mau pahala. Waman tafakkara fil iqabiz zanja, waman tafakkara fil iqabin zajaro anisayati. Siapa saja merenungkan beratnya siksaan Allah Ta'ala, in zajaro, dia pasti menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa, perbuatan jahat. Itu pasti. Makanya kita menyatakan orang-orang yang berbuat dosa itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berani masuk ke dalam neraka. Itu loh. Enggak lah, saya nggak berani. Saya takut. Kata Ismail, kalau nggak berani kenapa buat dosa? Kau berarti berani basah kau nih, karena main-main di air. Enggak, aku dengan basah takut. Tapi kenapa ada dalam air? Kan aneh-aneh aja. Saya nggak kuat pedas, kata si Fulan, tapi tetap juga makan sambal. Ini macam mana ini? Diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab dari Abu Dzar, dia mengatakan, aku pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna ma kana fi suhufi Musa. Ya Rasulullah, tolong informasikan kepada kami, bagi tahu kepada kami apa isi suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Selain itu dapat lembaran-lembaran lain dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di dalam lembaran-lembaran itu apa isinya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kana fi amsalun wa ibarun. Di dalamnya adalah ungkapan-ungkapan dan ibarat-ibarat. Ibarat-ibarat itu ayat sama, ungkapan-ungkapan. Ada ungkapan-ungkapan nasihat di dalamnya. Di antaranya, ajibtu liman ayqana binari kaifa yadhaku. وعجب من أيقن بالموت كيف يفرح وعجب لمن أيقن بالحساب كيف يعمل سيئات وعجب لمن أيقن بالقدر كيف ينصب أو كيف يحزن وعجب لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهل كيف يطمئن إليها وعجب لمن أيقن بالجنة ولا يعمل الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kata Rasulullah, di antara isinya Allah menyebutkan, aku heran terhadap orang-orang yang dia yakin ada neraka tapi kok bisa tertawa-tawa. Hati-hati, bukan dilarang ketawa. Jangan salah, Rasulullah sendiri ketawa. Bahkan ada kitab ditulis ulama seluruh Rasulullah.
candaan-candaan Rasulullah. Jadi maksudnya itu lalai dia. Ya. Aku heran kepada orang yang yakin dia mati. Kok bisa dia bergembira ria? Aku heran terhadap orang yang akan diperiksa tindakan baik buruknya di dunia, diperiksa nanti di akhirat. Kok dia enak aja buat jahat? Aku heran terhadap orang yang yakin terhadap ketentuan Tuhan. Kok dia berduka lara? Padahal ini semua sudah ketentuan Tuhan. Aku heran terhadap orang yang dia tengok dengan mata kepalanya dunia ini. Dan dia tengok tingkah pola penduduk dunia yang seperti ini. Kok dia nyaman pula dengan kehidupan dunia. Aku heran terhadap orang yang yakin dengan surga tapi dia tidak berbuat baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dalam kitab Kanzul Umman. Hati-hati ini, kan? Ya itu kadang saya tak ada maksud apalah, kan? Heran juga kita hari-hari mengantar jenazah ke kuburan, kan nampak dia tuh. Nah, ketika mayat itu dikuburkan, kita lihat di manalah keangkuhan selama ini. Di manalah dendam kesumat selama ini. Di manalah kebencian selama ini. Di manalah si miskin yang gila menginginkan harta selama ini? Di manalah si kaya yang menganggap dengan hartanya dia bisa mengatur apa saja? Tuh sekarang sambutan ulat-ulat itu, sambutan belatung-belatung itu. Tapi kenapa orang bisa sedemikian? Itu menunjukkan dia tidak yakin. Kalau yakin pasti tak begitu. Ya, pasti itu. Itu pasti. Karena hidup ini dikendalikan oleh keyakinan kita. Ya, Mak. Maka dia tidak yakin juga, Pak. Cuma itu tidak yakin. Karena kalau masih ada cuma itu tidak yakin. Ya, ada peringkatnya perkiraan, ragu, kuat sangka, dekat yakin, yakin. Perkiraan itu waham. Ragu, syak. Kuat sangka, zan. Di atas kuat sangka nanti namanya ghalabatul zan, baru yakin. Jadi kalau yakin cuma berarti nggak yakin itu. Coba. Apa yang membuat kita berpanas-panas, berhujan-hujan, kadang dicaci maki orang, datang juga ke tempat kerja? Apa yang membuat kita datang? Iya, ke tempat kerja itu. Gaji. Duit. Iya. Materi. Oke. Iya. Artinya yakin nggak kita dapat duit dari situ? Karena yakin kan, walau hujan, walau panas, walau dimaki orang, kita tetap datang. Yakin kan? Tapi kalau belum tentu dapat nih. Kira-kira datang nggak kira-kira? Belum tentu. Bisa datang, bisa enggak, tapi belum tentu. Yakin yang buat dia datang ke sana. Lah kan Anda yakin mati. Terus kenapa gila kali dalam hidup nih? Gila negatif maupun gila positif bagi pandangan manusia lah. Gila positifnya kumpul-kumpul harta. Gila negatifnya dengan kumpul-kumpul itu membanggakan. Bukan agama nih. Dalam pandangan manusia dulu. Apa gila kali gitu. Kalau dalam pandangan agama cari harta banyak-banyak, oke, nggak ada masalah. Untuk menghasilkan pahala. Itu loh, untuk menghasilkan pahala. Nggak ada masalah sama sekali. Kalau dengan posisi ini saya dapat duit sekian, dengan posisi itu lebih banyak lagi, ya tentu saya ambil posisi itu. Karena dengan begitu duit saya bisa lebih banyak, pahala saya bisa lebih banyak membantu orang. Itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya kan kita enggak. Kita merasa macam ini adalah terminal. Macam ini terminal. Halte-halte terminal atau halte-halte stasiun. Jadi halte itu kita tingkatkan fungsinya menjadi stasiun. Lah kalau halte jadi stasiun, kira-kira nih sampai stasiun nggak? Kan nggak sampai. Gitu loh. Ya mah. Ini hati-hati. Tapi jangan salah paham. Mau karena kita di dunia ini halte, udahlah nggak usah heboh-heboh kali, nggak bisa. Salah. Ambil harta sebanyak-banyaknya kalau sanggup untuk pahala sebanyak-banyaknya.
Kita kan enggak ambil harta sebanyak-banyaknya supaya orang jangan anggap enteng sama aku. Kan itu salah. Ya, Mak. Jangan salah kajinya. Nggak usah banyak-banyak di laut. Mati juga ini. Salah. Kalau bisa banyak apa sedikit? Dengan uang kita sedikit kita bisa nolong 1 orang. Dengan uang banyak kita bisa nolong 10 orang. Masa kita hanya cukupkan diri untuk nolong 1 orang? Bila dengan 10 orang, kapling kita di surga jauh lebih luas daripada kita nolong 1 orang. Tidak boleh puas atas pahala. Tapi kan kita balik. Atas pahala kita puas, atas khayal hidup dunia kita tak puas. Ini terbalik. Ini makanya orang belakangan ini banyak lelah. Minta izin saya. Orang belakangan ini banyak lelah. Kenapa? Karena dia berlomba-lomba untuk lari menuju Fata Morgana. Yang miskin lelah, yang kaya pun lelah. Lelahnya batin, bukan luar. Yang miskin kenapa nggak kaya-kaya? Yang kaya-kaya kok banyak kali tuntutan. Pajak sana, pajak sini, harus jaga gengsi sana, harus jaga gengsi sini. Yang miskin pingin kaya enak bisa makan ABCD. Yang kaya bilang enak miskin lah makan nggak ada aturan. Kita orang yang miskin-miskin itu kan makan asal makan aja. Kalau orang kaya ini ada urutannya, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, jarak pembuka dengan makanan utama, jarak makanan utama dengan penutup. Repot, kata si kaya, enak kalian. Kata si miskin pula, enak si kaya. Waduh ini. Dalam bahasa seluruh kita bilang Tuhan jadinya bagaimana ini? Kalian bilang enak miskin, ku buat miskin, yang miskin bilang enak kaya. Jadi yang mana yang enak ini? Coba. Apa sebab? Batin lelah. Jadi jamaah mau hati-hati nih. Saya harus ingatkan. Kita mau tutup dengan kisah yang panjang berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Sekali waktu beliau melewati sekelompok orang lah di salah satu sudut kota Kufah. Berarti di negeri kalau sekarang negara Irak. Karena Kufah di Irak. Dan Irak adalah negeri. Tapi jadi negara belakangan. Ambil menusuk satu tempat. Faidal fusaq qad ijtama'u. Di salah satu sudut kota Kufah nampak dia orang-orang fasik sedang berkumpul. Mereka minum khamar, bersenandung ria. Di antara penyanyinya, biduannya adalah Zadan. Itu biduannya. Dia main ud, tahu ud? Ingat kita yang generasi tua-tua ini Bahrombe. Pak Bahrombe, ingat? Dia diantaranya Arkadion, dia diantaranya juga Od. Od itu gitar perutnya besar. Kamu, saya masih ingat lagi. Apa bang? Ya, saya masih ingat lagi Ustaz Bahrombe itu main di Jalan Selepes depan Masjid Jami. Masih ingat lagi saya? Ya. Mungkin lah. Kita mungkin. Oh bukan, kawan-kawan Ustaz Khalid Daulay. Main dia. Itu out. Yang dia pakai itu out. Jadi si biduan ini main out, wa yaghanni, dan dia bersenandung bernyanyi, wa kana lahu sautun hasanun, suaranya merdu enak. Falamma sami'a dzalika, ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar itu, apa komentar Abdullah bin Mas'ud? Ma asana hadha sauta law kan liqiraatul Quran. Alangkah bagusnya suara yang merdu ini kalau digunakan untuk membaca Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud pun lilitkanlah selendangnya di leher, dia pun pergi. Si biduan tadi Zadan mendengar celotehan Abdullah bin Mas'ud. Lantas dia tanya kepada kawan-kawan yang sedang minum khamar ini, man kana hada? Siapa ini orang? Mereka jawab, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Apa tadi yang dia bilang? Kata dia, kata kawan-kawan yang minum khamar tadi, alangkah baiknya kalau suara kau yang merdu ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Fadakhalat al-haibatu fi qalbihi. Kabar ini membuat bergetar jiwa Zadan. Dia pun bangkit berdiri, dia pecahkan udnya tadi itu. Bersegera lari, dia jumpai Abdullah bin Mas'ud. Dia
ada sapu tangan, caranya dia ikat di leher dia, menangis dia di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun memeluknya, mereka dua-dua menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa la uhibbu man ahabballah amman ahabbahu Allah Ta'ala?" Bagaimana aku tidak mencintai kau yang kau ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Taala memberikan kau suara yang merdu. Fataba min dzunubihi. Dia pun taubat dari dosanya. Dan teruslah dia berkawan akrab dengan Abdullah bin Mas'ud, belajar Al-Quran, menuntut ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang ulama. Karena tidak semua sahabat Rasulullah ulama. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud itu adalah ulama. Sampailah Zazan menjadi orang alim, orang terkemuka, dan dari dia banyak hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Apa artinya? Banyak yang mau kita ambil hikmah dari sini. Satu di antaranya adalah kalimat-kalimat baik pantas kita keluarkan. Kita tidak tahu sangkut di mana orang oleh kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan itu. Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Ma'hasan hadza sauta li law kana li qiraatil Qur'an." Bagusnya suara ini kalau digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu saja. Dan kita tidak pernah tahu orang itu terpengaruh oleh perkataan kita yang mana. Makanya nggak bisa kita bilang, ya salah dia lah, aku kan bilang aja. Habis itu dia sendiri. Yang nggak bisa. Karena ada saling pengaruh. Ya, baik. Ini kisah berikut. Ini panjang kisah ini. Panjang kisah ini. Tapi ini bagian akhir, mesti kita baca. Kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi, aku dengar ayahku bercerita. Dulu ada perempuan pelacur dari Bani Israel. Kecantikannya itu banyak menggoda orang lah. Dia suka duduk di depan di rumah dia pas pintu. Dan pintu selalu dibuka. Setiap orang yang melewati rumahnya itu nampak dia duduk. Duduk di atas kasur. Ya, kalau cara kita mungkin semacam permadani, sofa, atau duduk dia di situ. Setiap orang yang nengok dia terpengaruh oleh kecantikannya dan pasti ingin masuk. Kalau masuk mesti bayar 10 dinar. Nama pelacur itu mesti bayar. Kalau kita pindah ke sistem matriks, 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram. Kita buat 4 gram saja. Berarti kalau 10 40 gram. Kalau 1 gram sekarang 1 juta, berarti 40 juta untuk berzina, berbuat dosa. Atau lebih kurang lah begitu. Barulah dia izinkan orang masuk. Sekali waktu ada orang alim ahli ibadat kepada Allah Ta'ala lewat. Dan tertengok dia. Tertengok orang alim tadi. Si perempuan pelacur sedang duduk di atas sofanya dan dia pun terpengaruh. Tapi walau terpengaruh dia berusaha untuk mengendalikan dirinya, berdoa kepada Allah agar menghilangkan pengaruh itu dari dalam hatinya. Namun falam yazal dzalika anhu. Senantiasa begitu saja. Dan dia berjuang sangat berat mengendalikannya. Hatta ba'a kumasyan kana lahu. Apa boleh buat? Sampai-sampai dia menjual pakaiannya. Untuk dapat duit, masuk ke rumah si pelacur. Baik, silah masuk, kata si pelacur. Uangnya kasihkan sama, kalau cara kita, germonya lah. Kasih uang untuk dia. Oke. Kau kapan datang? Kita buat timetable-nya. Kita buat appointment dulu, janji. Kapan kau bisa datang? Sekian, hari sekian, waktu sekian. Oke, dia pun datang. Setelah si pelacur tadi tazayyanat, berhias, bercantik-cantik. Dan dia pun duduklah di rumahnya di atas sofa itu. Si orang ahli ibadah tadi pun masuk duduk bersama-sama. Falamma madda yadahu ilaihi wa basata ilaihi tadarrakahu Allahu bi rahmatihi. Ketika si orang ahli ibadah tadi mulailah biasalah tindakan ingin tercela tadi itu, tiba-tiba datang kasih sayang Allah untuk dia sebab berkat ibadah yang telah pernah dia lakukan. Nah, kasih sayang Allah itu datang di hati dia sehingga tersadarlah dia bahwa keadaannya ini menjadi tidak baik. Ya. Allah Ta'ala yarani fi hadal hati fauqa arshi ana fil harami.
Allah nampakkan, ini namanya spiritual experience, pengalaman spiritual dia, nampaklah seakan-akan Allah ada di arasy sedangkan aku dalam perbuatan haram. Waqad ahbatu amali kullah, sehingga perbuatanku menjadi terhapus. Nampak aku di arasy perbuatan baikku selama ini terhapus sudah. Faqatil haibatu fi qalbihi, rasa getar itu mempengaruhi hati dia. Wa ta'adat faraisuhu, seluruh sendi-sendinya menggeletar. Wa taghayyara launuhu, kulit tubuhnya mengalami perubahan. Fanadharatil mar'atu ilaihi, si pelacur tadi pun menengok dia. Faran mutakhayyar laun, nampak oleh si pelacur tadi terjadi perubahan penampilan si orang alim tadi. Ditanya, ayu syai'in asabaka. Kalau bahasa kita, kenapa kau? Itu bahasa kita aja mah. Ayu syai'in asabaka. Kenapa kau? Apa jawaban orang alim tadi? Aku takut kepada Tuhanku, izinkan aku keluar, enggak jadi kuteruskan. Belum jadi zina, tapi baru mulai julurkan tangan, baru mulai rangkul jamaah, baru itu saja. Baru itu saja. Kata si perempuan, wahak, celaka kau. Banyak orang yang ingin sama aku. Apanya kau? Ayu syai'in hadzal ladzi anta fihi. Banyak orang mendambakan aku. Apa kau ni? Faqala laha, dijawab lagi, aku takut kepada Allah. Begini aja lah, udahlah. Duit yang kukasih sama kau 10 dinar itu ambillah. Izinkan aku keluar. Kata dia. Maka si perempuan itu heran. Herannya, kalam ta'mal hadal amal qatu. Macam enggak pernah kau buat kayak gini sebelumnya. Dia enggak pernah tahu ini siapa. Kata dia memang enggak pernah. Siapa kau? Siapa nama kau? Diceritakannya lah siapa dia, siapa nama dia. Begitu tahu identitas orang ini, apa kata? Ukhruj. Udahlah, pergilah kau. Bahasa kita ambus. Ambus kau. Dia pun keluar. Dia bil wail wasuburi. Dia pun mencela dirinya sendiri, nangis kepada Allah Ta'ala. Dia ambil tanah, dia gonyoh-gonyohkan di rambut dia. Rasa sedih di hati dia. Begitu juga rasa geletar di hati si perempuan. Melihat ada orang sebaik ini. Kata si perempuan pada dirinya, orang ini baru pertama dia buat dosa sudah demikian takut dia kepada Tuhannya. Sedangkan aku sudah berbuat dosa bertahun-tahun. Wa inna rabbahu ladzi yakhaf minhu wa rabbi. Tuhan yang dia takuti itu juga Tuhan aku. Pantas aku lebih takut dari dia kepada Tuhan. Maka perempuan tadi pun tobat. Dia tutup pintu dia. Sejak itu dia pakai pakaian yang jelek-jelek. Dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan kepada dirinya, Lau annin tahaitu ila dzakal fala'ali tazawwajani fa'akunu anhu. Kalaulah bisa aku jumpa dia, mudah-mudahan dia mau nikahi aku. Aku mau belajar dari dia urusan agama ini. Supaya dia menjadi penolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun bersiap, dia bawa harta yang dia perlu, dia bawa pembantu-pembantu dia, sampailah dia ke tempat si laki-laki tadi. Dia tanya orang-orang kampung, dikabarkan kepada dia, fa ukhbirul abid an namra'atan tas'alu anhu, bahwa ditanya siapa ini, dia siapa orang ini segala macam. Dikasih tahu kepada orang alim tadi ada perempuan yang bertanya tentang dia. Si alim tadi pun keluar menjumpainya. Falamma ra'athul mar'atu kashafat an wajhiha liya'rifaha. Ketika si orang alim tadi jumpa dia, dia tak tahu yang bertanya ini si perempuan itu. Lantas dia buka wajahnya. Ketika dia kenal, wa tadakkaral amra alladhi kana bainahu wa bainaha fasaha sayhatan. Ketika dia kenal ini perempuan yang pernah saya ingin buat jahat, melanggar hukum Allah dengan dia, si orang alim tadi pun menjerit sejadi-jadinya, dia pun meninggal. Shock. Ini normal aja mah. Orang terkejut bisa mati. Kan? Dia pun mati. Perempuan tadi pun dalam keadaan sedih. Dia mengatakan, justru aku berhenti dari perbuatan jahat, keluar dari tempatku, ingin berjumpa dengan dia dengan harapan dia menikahi aku. Waqad mata. Ternyata dia mati. Fahal min aqrabi ahadin yahtaju ila mar'atin wajha. Apakah dia punya karib kerabat yang kalian tahu? Yang dia mau nikah. Kalau dia mau, aku maulah jadi istri dia. Faqalu, mereka jawab, ya dia punya saudara. Baik, tak apa kalau begitu. Wana limin mal mafi ghaniyah. Aku punya harta cukup banyak. Kalau dia mau nikahi aku, hartaku cukup. Maka saudaranya pun datang, mereka kawin. Menikah, lahirlah dari dia 7 orang keturunan yang menjadi nabi-nabi Bani Israel. Ini kata Syekh Abdullah Samarkandi.
Tetapi kisah ini ghairu sahihatin, tidak betul. Berdasarkan penelitian, tidak betul. Mengapa? Karena mustahil para nabi berasal dari perempuan pelacur walau sudah taubat. Nah, itu tidak mungkin. Tapi apapun dia, kita akan belajar tentang taubat. Itu saja. Nah, hari ini sampai sini akan datang tentang berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.